Natasha dan Maulina, gimana nih selama pandemi ini? Aktivitas apa aja sih yang kalian lakukan selama di rumah? Saya ya. Iya. Jadi saya selama di rumah ya mungkin sama ya sama kayak mahasiswa yang lain, belajar di rumah, daring, mengerjakan tugas dan juga praktikum juga di rumah, dan juga biasanya kita kumpul-kumpul juga sama Pak Madara, Paguyuban Mahasiswati dan Jepara, jadi quality time gitu. Untuk Maulina sendiri? Iya, sama dengan Mbak Tasya, mengerjakan tugas, kuliah online, praktikum online, mencari bahan-bahan praktikum online juga. Ya, seperti itu Mbak. Ngomong-ngomong, kok kalian ini busananya beda-beda ya? Kok boleh dijelaskan, diperkenalkan sama adik-adik kalian ini dari mana aja sih? Ya kenalin, kami dari Universitas Tidar Magelang. Nah, kebetulan saya memakai baju PDH Pak Madara, yaitu Paguyuban Mahasiswa dan Jepara. Jadi ini kayak identitas kita. Ini loh, kita dari mahasiswa Tidar dari Jepara. Untuk alamatnya sendiri nih, buat adik-adik yang nggak tahu, boleh jelasin nggak? Universitas Tidar ini alamatnya di mana sih? Terus bisa dijelasin juga di universitas tersebut ada fakultas apa aja, terus jurusan, akreditasi juga, bisa dijelaskan nggak? Iya, Universitas Tidar atau biasa disebut dengan UTIDAR, yaitu terletak di Jalan Kapten Suparman, nomor 39, Tuguran Potro Bangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ya, Universitas Tidar ini merupakan universitas negeri yang telah diresmikan tahun 2014. Sebentar dulu, kan universitas ini kan letaknya di Magelang, ya kan? Kalau boleh tahu nih, kalian kalau mau ke Magelang sana itu biasanya naik apa sih? Ya, jadi kita itu biasanya naik bis, kalau enggak kita travel ya. Tapi kalau mau yang cepet lagi kita biasanya motoran gitu. Tapi kalau mau aman kita ngebis itu kita biasanya di Pati ya. Terus setelah itu baru di Pati terus kita ke Magelang gitu. Nah, untuk fakultas sendiri nih di Universitas Untidar sendiri ada fakultas dan jurusan apa aja sih? Iya, fakultas nih ada 5. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian. Terus untuk jurusannya sendiri di Fakultas Ekonomi itu ada D1 Akuntansi, itu akreditasinya B, terus S1 Ekonomi Pembangunan, terus juga S1 Akuntansi dan juga S1 Manajemen. Nah, untuk Fakultas Teknik itu ada 3, yaitu Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin S1 dan Teknik Mesin D3. Terus untuk Visipol, nah Visipol itu ada Hukum, Administrasi Negara dan juga Ilmu Komunikasi. Terus kalau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada Fakultas Pendidikan IPA, maksud saya jurusan Pendidikan IPA, jurusan Biologi, Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Terus untuk Faperta itu ada Agroteknologi, Aquakultur dan juga Peternakan. Ngomong-ngomong, aku nggak tahu nih, Faperta itu apa sih? Faperta itu Fakultas Pertanian. Oh alah. Untuk biaya masuknya atau biaya di universitasnya sendiri itu bisa dijelaskan nggak biar adik-adiknya bisa tahu? Ya, biaya UKT-nya itu antara 500 sampai 4 juta rupiah. Itu berdasarkan pengisian borang dari mahasiswa. Jadi, ini UKT-nya tuh disesuaikan dengan ekonomi dari orang tua mahasiswa. Oh, berarti mahasiswa semisal nih, aku mau masuk di Untidar. Berarti ini aku milih sendiri gitu ya? Apa gimana? Enggak, Mbak Vina nanti akan mengisi borang ekonomi orang tua pendapatan. Nanti universitas akan menyesuaikan dengan UKT yang diberikan, begitu Mbak. Nah, untuk
jalur masuknya sendiri bisa dijelasin nggak sama adik-adiknya? Jalur masuknya itu apa aja sih? Ya, jadi jalurnya sama ya, sama kayak universitas negeri. Jadi ada jalur SNPTN, jalur SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Nah, untuk SNPTN-nya sendiri itu dari rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk SBMPTN itu ada nilai UTBK, jadi kita UTBK dulu, dan ada ujian mandiri. Jadi itu ujiannya di universitas tidak sendiri, dan yang menentukan itu juga UTBK. Untuk jalur prestasinya ada nggak? Ya, jadi jalur prestasi kan sama ya, yang itu SNPTN. Jadi kita itu harus nilai kita dari semester 1 sampai semester 5 itu terus meningkat gitu. Jadi jangan sampai anjlok gitu. Karena kalau anjlok itu juga mempengaruhi nilai dari jalur SNPTN itu sendiri. Ya. Kalau beasiswanya sendiri, Iya, banyak sekali beasiswanya di Untida, seperti dari bank atau bidik misi, dari pemerintah, dan dari Pertamina atau perusahaan-perusahaan lain. Nah, salah satunya yaitu bidik misi, beasiswa dari pemerintah setiap bulannya mendapatkan 700.000 itu untuk uang saku, tapi sekarang namanya diganti menjadi KIP kuliah, dan 700.000 ini untuk uang buku. Nah, setiap semesternya itu mendapat 6,6 juta, yang 2,4 juta untuk UKT di universitas dan 4,2 juta untuk mahasiswanya sendiri, begitu. lumayan banget ya. Untuk Natasha sama Maulina sendiri nih, alasan apa sih yang mendorong kalian untuk memilih Universitas Tidar Magelang menjadi universitas pilihan kalian? Jadi aku ini kan jadi jalur SNPTN ya. Jadi sebenarnya jujur saya belum pernah tahu gitu Untidar itu di mana sih gitu kan. Tapi ya kita ya udahlah, kalau ini bukan jalannya ya udah. Jadi saya daftar SNPTN di Untidar gitu, dan juga alhamdulillah keterima gitu. Dan juga jurusannya itu yang pertama itu saya daftar agroteknologi sama pendidikan IPA, tapi alhamdulillah keterimanya di pendidikan IPA. Berarti kamu ini coba-coba ya? Mungkin bisa dibilang gitu ya, karena belum pernah ke Magelang juga kan. Terus mana sih yang Untidar itu, tapi ya alhamdulillah keterima gitu. Ada penyesalan nggak nih? Enggak sih, enggak. Untuk Maulina sendiri? Iya, karena Untidar ini merupakan universitas negeri, jadinya saya berminat gitu berpetualang ke Untidar. Gimana sih daerahnya? Ternyata di sana tuh dingin dan seger banget, sumpah. Iya, itu tuh kota tapi adem gitu. Jadi nggak semrawut gitu ya. Nyaman banget. Nyaman gitu. Berarti kayak di pegunungan gitu ya? Iya, jadi itu kota. Dikelilingi pegunungan. Untidar. Itu ada semua di Magelang itu ada semua, tapi Letaknya strategis. jadi nggak semrawut gitu. Terus untuk Maulina, alasan kamu apa untuk memilih Untidar sebagai universitas pilihan kamu? Iya, tadi karena selain negeri, juga karena minat aja ke Untidar, pengen coba-coba hal baru, bagaimana sih jauh dari orang tua gitu. Berarti itu bukan yang kayak kebetulan gitu ya? Apa gimana? Karena saya jalur UTBK, jadi saya pilih sendiri. Jalur SBMPTN, saya pilih sendiri untuk daftar ke Untidarnya. Kalau jurusan sendiri kamu masuknya jurusan apa? Pendidikan biologi. Ya. Itu sesuai sama apa yang kamu mau? Insya Allah sesuai. Oh, jadi nggak ada penyesalan ya? Iya. Selanjutnya nih, aku mau tanya biaya hidup di sana. Kira-kira kalian ngekos apa gimana? Iya. Ngekos sendiri apa gimana? Ya, jadi kalau aku itu sama temen juga dari Untidar, namanya Anissa, itu juga sama, kita dari sini di Parah gitu. Jadi kita ngekos satu kamar itu berdua. Nah, biaya satu bulannya itu 350, udah plus wifi, dan juga deket dari Untidar, paling cuma 350 meteran gitu. Jadi kayak biaya di situ tuh murah gitu, dari mulai kosnya dan juga dari biaya Konsumsi makanan hidup gitu juga. Untuk ini nih biaya kosnya rata-rata
harga berapa sih di sana? Iya, dari harga 300 sampai 500 ribu ya. Ya 500 itu udah komplit, udah fasilitasnya Fasilitasnya. udah biasanya ada AC-nya juga ya, Iya, terus ada ada juga AC, kamar mandi TV-nya, dalam. kamar mandi dalam, Lemari. jadi itu murah sih menurut Untuk kita. biaya hidupnya sendiri per hari kira-kira berapa? Kalian dapat uang saku dari orang tua itu dihitungnya per hari, dikirimnya per hari, per minggu atau per bulan? Ya, jadi kalau saya sendiri itu 1 minggu. Nah, 1 minggu itu biasa di paling maksimal itu 350 dan masih apa? Kayak masih Sisa. ada, masih sisa gitu. Jadi biasanya saya sendiri itu makan 10.000 itu tuh udah kenyang, terus juga udah 3 kali sehari gitu. Jadi ya menurut saya murah gitu, dan juga angkringan di sana itu kaget gitu 1.500 gitu. Jadi makan 2 bungkus itu udah kenyang sama bakwan gitu, udah kenyang banget. Untuk Maulina sendiri, Iya, biasanya saya bisanya itu masak nasi, tapi kan nggak bisa masak. Nah, saya di lauknya itu 2.000 per hari, itu bisa makan 3 kali. 2.000 aja. Ya, Udah dapat kalau tempe. irit-irit banget berarti ya. 2.000 itu bisa buat makan sehari? Iya, 3 kali. Oh. Tempe keringnya tuh Tempe udah kering. banyak banget. Nih untuk adik-adik yang mau kuliah tapi minim budget banget, terus di universitas negeri, kalian bisa nih Bergabung, universitas yang bisa jadi solusi buat kalian untuk bisa kalian masukin. Salah satunya tadi ya Universitas Idar Magelang. Ya, terus juga udah negeri, murah, dan juga Segar, nggak panas. Seger, Iya. itu tuh. Terus lagi nih, apa sih motivasi kuliah untuk adik-adik? Ya, jadi tips and trick dan juga motivasi dari saya, kalau kalian ingin kuliah itu mungkin ya yang pertama harus belajar dengan giat, terus juga harus membagi waktu gitu. Terus dan juga yang paling penting berdoa sama Tuhan gitu, kalau pasti dibuka jalannya, dan juga yang paling penting juga restu dari orang tua gitu. Untuk Maulina? Iya, belajar selalu, jangan sombong, terus percaya diri selalu aja gitu. Jangan sombong guys. Iya. Terus kalian kan pastinya selama kalian semester 3 juga kan? Iya. Selama perkuliahan ini pasti kan melewati suka sama duka. Suka dukanya apa sih? Kalau suka duka di rumah atau Ya selama Perkuliahan. kalian perkuliahan. kalau kuliah sukanya ya banyak sukanya ya. Temen-temen itu jadi banyak, saya jadi tahu gitu dari banyak daerah gitu, dari Indonesia malahan ya. Jadi kita bisa belajar bareng gitu, terus juga sharing-sharing nih apa nih di daerah ini nih yang baru gitu. Terus dan juga kan di situ ada organisasi gitu ya di Untidar sendiri. Jadi saya tahu gitu, oh ini ya gini organisasi, kita bisa berbaur, kita bisa mencari wawasan dan juga ilmu yang baru gitu. Terus kalau dukanya sendiri, kalau misal duka itu kita kalau akhir bulan gitu, Iya sama itu ya. kita ngirit banget gitu. Jadi ya, dan juga kita jauh dari orang tua gitu, kayak kangen gitu, tapi ya kita harus tetap jalani gitu. Jadi lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Terus untuk Maulina sendiri apa nih? Iya, dukanya tuh karena saya nggak mau motor, jadinya nggak Oh, bisa berarti pergi duka kemana- dulu. Iya, duka dulu. Nggak bisa pergi kemana-mana jalan. Kalau biasanya sakit juga, biasanya di rumah kan ada yang ngurusin tuh. Oh ya pasti. Terus Iya, di sana kayak beli makan sendiri, cari makan sendiri, begitu. Kalau sukanya ya tadi mendapatkan teman dari berbagai daerah, kita bisa sharing bahasanya, gimana sih dia arek. Iya, kayak gitu. Dituntut untuk mandiri. Intinya iya. Terus yang terakhir nih pertanyaan dari aku, apa sih tips
and tricks buat adik-adik semua untuk bisa masuk di Universitas Idar Magelang ini? Ya, jadi tips and trick ya sama ya kayak tadi ya, mungkin kalian harus lebih giat lagi. Kita mulai nih dari kelas 1 gitu. Kita harus belajar dengan giat gitu, terus juga harus nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu harus meningkat terus dan terus gitu. Jangan sampai anjlok gitu. Kalau anjlok itu bisa berpengaruh banget gitu. Terus kalau Denger ini deh, terus juga mungkin berdoa gitu. Selain kita tawakal juga kita berdoa ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita bisa dilancarkan gitu ya kuliahnya, sekolahnya gitu. Terus kalau selanjutnya juga kita minta restu dari orang tua. Kalau yang utama kan restu dari orang tua gitu ya. Doa orang tua juga itu wajib banget gitu. Berpengaruh banget, dan mungkin mempersiapkan diri gitu, dari mulai sekarang gitu. Untuk Maulina? Iya, juga sama Natasha tadi, yang penting adalah doa dan berusaha aja. Iya. Intinya buat adik-adik semua, jadi kalian tuh harus persiapan ya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu jangan kebanyakan main ya. Jadi dipersiapkan matang-matang supaya nilai raport kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu bagus. Itu modal awal ya. Gitu. Awal banget buat kalian bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes, atau juga kalau bisa malah bisa masuk di SNMPTN ya. Gitu. Terus ya mungkin jangan beranggapan kalau wah aku masih masih kelas 1 nih, wah udah santai-santai aja, jangan digampangkan gitu. Tadi ada kelupaan satu nih. Biasanya kan kalau di universitas kan ada link web buat masuk atau ngecek PMB gitu ya. Di Unida sendiri ada nggak? Ya, nama webnya adalah pmb.untidar.id. Terus juga kalau misal mau poster baru itu ada di Instagramnya itu ada Universitas Tidar. Nah itu bisa di scroll gitu, bisa di follow juga gitu kalau mau penasaran, mau kepo gitu sama Untidar. Nih buat editor bisa ditulis ya di bawah sini buat link sama tadi nama Instagramnya. Kalian juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai PMB Untidar di bawah sini ya. Terima kasih.